Kita sama-sama buka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Dipersilakan Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7, tema pagi hari ini yang ditabur, yang dituai. Dipersilakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Iya. Saya akan tambah satu ayat di dalam Amsal 12 ayat 14, tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Masing-masing diberi upah yang setimpal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kehidupan manusia dia menginginkan keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya. Ya. Mempunyai kedudukan, mempunyai berkat yang cukup, mempunyai keluarga yang bahagia, anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati, cucu yang baik, cucu yang diberkati. Itu adalah dambaan daripada seseorang di dalam kehidupannya, satu hal yang wajar, ya. Tapi seringkali orang tidak menyadari bahwa untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, mendapatkan sebuah kesuksesan, itu ada suatu proses. Ada sebuah proses yang terjadi yang tidak bisa dikatakan cepat. Tetapi proses itu berjalan, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sekian lama, tetapi dalam sekejap proses itu terjadi. Tetapi paling tidak, apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang kita terima dalam hidup hari ini, maka itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang telah kita perbuat di masa yang lampau. Tidak bisa dipisahkan dengan apa yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Dengan kata lain, apa yang kita terima hari ini itu sangat berkaitan erat dengan taburan yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Ya, sehingga dengan kata lain bisa jadi hari ini ada tuaian. Dan sebenarnya tuaian yang ada dalam hidup ini, yang terjadi dalam hidup ini, kita harus sadar, mengapa saya seperti ini? Mengapa orang lain seperti itu? Maka kita harus sadar bahwa itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang sudah kita tabur di masa yang lampau. Dan untuk masa yang akan datang, itu tergantung dengan kehidupan kita hari ini. Apa yang kita tabur hari ini, itu akan mempengaruhi tuaian saudara di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 90 ayat 12 di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya bahwa hari-hari yang kita jalani hari ini, kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan mempengaruhi kemudian hari. Ya, sebagai seorang petani yang rajin, dia tidak hanya menabur, tetapi dia juga merawat taburannya. Maka petani itu akan mendapatkan hasil yang baik. Dibanding dengan seorang petani yang hanya dia menabur, kemudian dia tinggal. Ya, dia istilahnya tidak ngopeni, tidak ngerawat. Tentu hasil panennya sangat beda dengan taburan yang dirawat dengan baik, dengan yang tidak dirawat hasilnya jelas beda. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Seperti khotbah yang lalu, ya, ada taburan yang baik, ada taburan yang buruk. Dalam arti ada taburan yang boleh membawa hasil yang baik, tetapi ada taburan yang menghasilkan lalat. Saudara, dalam kehidupan kita ini, kalau boleh saya gambarkan pagi hari ini, yang baik itu sebagai gandum, yang buruk itu sebagai lalat. Ya. Pada usia-usia tertentu sebelum sampai kepada masa panen dan belum keluar bulir-bulir gandum atau padi, lalang dan padi atau gandum itu bentuknya sama. Ya. Lalang itu rumput yang panjang. Dia semakin hari semakin tinggi. Tetapi kalau itu adalah gandum, maka dia pasti akan menunduk. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa yang tumbuh di dalam kehidupan kita ini gandum, lanjutkan. Artinya kita tahu bahwa ketika kehidupan kita itu sebagai gandum, akan dibawa berkas-berkasnya, akan dibawa panennya ke dalam lumbung. Tetapi kita harus sadar, ketika hari ini, ketika kita sadar bahwa yang tumbuh dalam kehidupan kita itu lalat, ya, maka kita harus cepat berbalik, maka kita harus cepat berbuah. Berbalik kembali kepada jalan yang benar untuk kita boleh menjadi gandum. Ketika tahun 90 saya berada di Kalimantan, di pedalaman di Hulu Mahakam, di Gumuan Asa, kecamatan Gumuan Asa. Saya sempat diajak oleh gembala di sana, almarhum Bapak Anton, untuk membuka hutan sebagai ladang untuk ditanami kopi atau karet begitu. Dan 3 hari kita nginap di hutan, ya. Dan waktu itu pikir saya, wong namanya rumput saja tentu tidak terlalu masalah. Tetapi yang terjadi, lalang itu atau rumput yang panjang-panjang itu, yang namanya lalang itu tajam, saudara. Jadi ketika kita bersihkan, ketika kita potong, kulit saya ini, tangan itu seperti tersayat-sayat kecil begitu. Dan itu pedih sekali. Ya. Dan itu membuat menderita. Nah, hidup orang percaya yang diberkati dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47, mereka disukai oleh banyak orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ketika di dalam kehidupan kita sadar, kita tahu, atau kalau belum sadar, pagi hari ini kita diberitahu oleh firman Allah, jika hidup kita ini adalah hidup yang tidak menjadi berkat, ya, dengan kata lain kehidupan kita itu melukai orang lain dan melukai diri kita sendiri. Karena kehidupan lalang atau kehidupan yang masih ada di dalam tabiat daging, di dalam tabiat hawa nafsu, di dalam tabiat dosa, ya, itu akan selalu menghasilkan hal-hal yang buruk untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, ini kita harus sadari, saudara. Ketika di dalam kehidupan kita sadar, ya mungkin kita melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan kok tidak ada hasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selalu gagal. Ya, kita mau introspeksi. Apakah ini sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi? Apakah ini sesuatu karena ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam hidup ini? Karena pada dasarnya, seringkali saya katakan, nasib orang percaya itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Nasib orang percaya, garis hidupnya orang percaya itu adalah hidup yang berkemenangan.
hidup yang selalu ada di dalam kasih kemurahannya Tuhan, sekalipun dia berada di dalam lembah kekelaman. Itu nasibnya orang percaya, itu garis hidupnya orang percaya. Ya bolehlah kalau sesekali waktu, saya pun juga pernah mengalami yang namanya masa-masa berkabung. Seperti Yusuf, dia ngalami yang namanya masa-masa berkabung. Ketika dibuang di sumur dan dijadikan budak, aduh itu minta ampun sekali. Ya, kalau boleh saya katakan, itu adalah orang yang sedang menabur dengan air mata. Ya, direndahkan, disakiti. Sampai-sampai saya sampai hari ini saya masih ingat anak saya ketika gereja ini sedang mengalami masalah. Anak saya dia minta sepatu bola. Dan ketika dia di sekolah, dia dikatakan, ya sepatumu ini teko bapakmu korupsi duit gereja ya. Saudara, itu kami alami. Ya, yang namanya masa berkabung itu kami alami. Tetapi kami selalu percaya, kami selalu optimis, dan itu yang selalu saya katakan kepada istri dan anak-anak saya. Tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Habis gelap terbitlah terang. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh di dalam firman Tuhan mengenai akan hal ini. Kita lihat yang pertama, yaitu kehidupan Saul. Ketika dia berperang melawan Amalek dan rajanya diberi hidup dan ternaknya dibawa pulang, ditegur sama Samuel. Saul, itu bunyi suara apa? Oh, ini sapi-sapi yang tambun yang sehat, Nabi, mau saya persembahkan untuk Tuhan. Lah, itu siapa itu? Itu kan Raja Ahab, mengapa tidak kamu binasakan? Saul terdiam. Samuel bilang, ya, menurut dengar-dengaran akan firman Tuhan itu lebih baik daripada persembahan. Ya, menurut mendengar dan melakukan firman Tuhan itu lebih baik dari pelayanan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu lebih baik dari apapun yang bisa kita lakukan. Karena selama di dalam kehidupan kita ini masih ada di dalam kondisi, masih ada di dalam keadaan yang tidak hidup di dalam penurutan akan firman Allah, itu kategorinya di hadapan Tuhan itu dosa. Ya, dan kita tahu bahwa ketika kita membiarkan dosa itu terus terjadi dalam hidup ini, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak akan pernah terulur untuk menolong, telinga Tuhan tidak akan pernah mendengar yang menjadi seruan di dalam kehidupan kita, karena ada yang menghalangi. Setelah peristiwa itu, Saul tidak bertobat, dan Saul mengalami dari satu kekalahan kepada kekalahan dan kekalahan sampai kepada kehancuran. Tapi beda dengan Naomi. Ya, ketika dia menyadari, ketika dia berada di Moab, dia sadar, dia tahu pada saat itu bapak itu salah. Naomi melihat apa yang dikerjakannya gagal, anak-anaknya mati. Naomi ingat, satu lagu mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, selamatkanku. Naomi balik lagi ke Bethlehem. Ketika Naomi balik lagi ke Bethlehem diikuti oleh Ruth, Naomi hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Lebih baik terlambat daripada tidak, kalau boleh saya katakan dari kisahnya Naomi. Daud, ketika dia mengambil Batsheba dari Uria dengan cara yang tidak halal, kalau boleh saya katakan, dan ketika Batsheba mulai mengandung,
Lalu Nabi Nathan mengingatkan di dalam kehidupan Daud akan dosa-dosanya. Dan ketika anak yang dikandung Betseba itu lahir dan mati, ya, Daud sadar bahwa itu adalah upahnya, itu adalah hukumannya, oleh karena persinahan yang dilakukan oleh Daud dengan Betseba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini hari demi hari seperti pohon yang sedang tumbuh. Jangan biarkan dalam hidup kita itu tumbuh lalang. Jangan jadikan hidup kita seperti lalang. Oke, naik, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang kosong. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang tidak ada masa depan yang penuh pengharapan. Tangannya terbuka, menunggulah. Kembali. Tuhan mau pagi hari ini setiap kehidupan kita kembali di jalan yang benar, kembali hidup di dalam firman Allah, dan percaya ketika yang rohani itu dipulihkan, ketika hidup rohani kita dipulihkan, maka yang jasmani itu pasti akan mengikuti saudara. Jangan khawatir. Ketika dalam hidup ini sudah mengalami pertobatan, hidup ini sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan pulihkan hidup saudara, kesehatan saudara dipulihkan, ekonomi saudara dipulihkan, anak-anak saudara semuanya dipulihkan. Ya, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini mendengar firman Tuhan, beribadah sebentar, terima perjamuan kudus. Artinya Tuhan mau kita berubah. Masih ada waktu untuk mengecap manisnya Tuhan. Masih ada waktu menikmati kemurahannya Tuhan. Masih ada waktu setiap hari menikmati mana yang daripada Tuhan. Wow, luar biasa. Mana itu bundar kecil, manis rasanya ketika ada di dalam penyertaan Tuhan. Nggak peduli seperti si bungsu, sejauh mana dia sudah pergi meninggalkan Bapak, sejauh mana dia sudah membuang-buang waktu, dia membuang-buang segala yang sudah Bapak kasih, tapi Bapak selalu menanti. Dan ketika si bungsu itu kembali, Bapak tidak peduli betapa baunya si bungsu, betapa kotornya si bungsu. Bapak itu memeluk, anakku sudah kembali, anakku sudah kembali. Tolong para pegawaiku siapkan pesta karena anakku sudah kembali. Dan pagi hari ini boleh menjadi pesta kemurahan Tuhan, pesta kemuliaan Tuhan. Karena setiap kehidupan kita yang mau menyadari bahwa hari ini kita sedang berjalan sebagai lalang, kita sedang berjalan sebagai orang yang menjauhi hadiratnya Tuhan, sebagai orang percaya yang sedang menjauhi kasihnya Tuhan. Kembali dan biarkan waktu sisa yang ada, waktu ke depan yang ada, entah sampai kapan kita tidak tahu. Tuhan datang, Tuhan panggil, kita nggak tahu, nggak peduli kita. Yang penting bagaimana hidup ini selalu ada persekutuan dengan Tuhan, dan itu yang akan membuat hidup diberkati dan diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama